Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Nilo Putriska Dewi dengan NIM 200753166 dari kelompok 7. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ekanyani dengan NIM 2007531069. Nomor absen 20. Adapun materi yang akan dibahas oleh kelompok 7 adalah mengenai elastisitas. Yang pertama, mengenai konsep elastisitas. Yang kedua, manfaat elastisitas. Yang ketiga, determinan elastisitas. Yang keempat, cara menghitung elastisitas. Dan yang kelima, jenis elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Konsep elastisitas. Elastisitas atau yang biasa disebut sebagai pemuluran adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Barang yang bersifat primer cenderung bersifat inelastisitas, sedangkan barang mewah cenderung bersifat elastisitas karena perubahan harga barang mewah mengakibatkan perubahan terhadap jumlah barang yang diminta, baik itu menurun maupun meningkat. 4 konsep yang umumnya digunakan dalam ekonomi mikro, yaitu konsep elastisitas harga permintaan, elastisitas harga penawaran, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Adapun yang dimaksud dengan elastisitas harga permintaan atau elastisitas permintaan adalah suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang diminta akan mengalami suatu perubahan sebagai akibat dari adanya perubahan harga. Contoh elastisitas permintaan adalah permintaan terhadap sepeda motor. Jika harga sepeda motor mengalami peningkatan, maka permintaan terhadap sepeda motor cenderung menurun. Namun, bila harga sepeda motor mengalami penurunan, maka permintaannya cenderung meningkat. Selanjutnya, yaitu elastisitas harga penawaran atau yang biasa disebut dengan elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan mengalami perubahan sebagai akibat dari adanya perubahan harga. Misalkan, harga buku tulis di pasaran mengalami peningkatan sebesar 20%, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan meningkat sebesar 30%. Selanjutnya yaitu elastisitas silang. Elastisitas silang adalah suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang diminta mengalami perubahan sebagai akibat dari adanya perubahan harga barang lain. Contohnya, Coca-Cola dengan Pepsi. Apabila harga Coca-Cola mengalami peningkatan, maka permintaan terhadap Coca-Cola cenderung mengalami penurunan. Orang-orang akan beralih terhadap barang lain, yaitu minuman Pepsi. Yang terakhir adalah elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang diminta akan mengalami perubahan sebagai akibat dari adanya perubahan pendapatan. Jika pendapatan yang diperoleh oleh konsumen atau masyarakat akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta, baik itu mengalami peningkatan ataupun penurunan. Manfaat elastisitas. Bagi pemerintah, elastisitas permintaan dapat dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh ketergantungan masyarakat terhadap komoditas tertentu. Misalnya, seberapa jauh ketergantungan masyarakat terhadap perubahan harga beras yang mengalami fluktuatif. Apabila masyarakat tidak melirik harga beras, berarti
kebergantungan terhadap beras masih tinggi. Namun bila naik turunnya harga beras mengakibatkan perubahan terhadap permintaan, itu artinya kebergantungan terhadap beras berkurang. Hal ini mungkin karena masyarakat atau konsumen telah menemukan sumber energi lain selain beras. Maka beras tidak lagi menjadi barang yang bersifat primer. Bagi produsen, elastisitas adalah cara untuk mengukur bagaimana sifat dari barang yang diproduksi. Misalnya, kipas angin di daerah yang panas bukan merupakan barang yang mewah, karena apabila kipas angin mengalami perubahan harga, permintaannya tidak akan terlalu berubah. Namun, di daerah yang dingin atau daerah pegunungan, perubahan harga terhadap kipas angin akan dilirik oleh konsumen. Jika perubahan harga mengalami penurunan, maka permintaan terhadap kipas angin akan bertambah. Namun jika harganya mengalami peningkatan, permintaannya akan berkurang. Dari contoh tersebut, maka produsen dapat mengambil kebijakan untuk memperbanyak penjualan kipas angin di daerah yang panas daripada daerah yang dingin. Bagi konsumen, secara pribadi, elastisitas dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat finansialnya. Misalnya, fluktuasi harga AC tidak akan berpengaruh terhadap seseorang yang memiliki kemampuan finansial yang cukup. Namun, hal ini mungkin tidak berlaku bagi yang lain. Oleh karena itu, elastisitas dapat mewakili individu untuk mengetahui seberapa jauh kemampuannya atau daya belinya. Semakin sensitif, maka daya belinya semakin lemah. Ini artinya konsumen baru akan melirik barang tersebut ketika harganya murah. Semakin tidak sensitif, maka daya belinya semakin bagus karena konsumen tidak akan terlalu mempedulikan harga. Determinan elastisitas atau faktor penentu elastisitas. Yang pertama, determinan elastisitas permintaan, yaitu tersedianya barang substitusi yang terdekat dan rentang waktu. Tersedianya barang substitusi yang terdekat. Barang dengan substitusi terdekat cenderung memiliki permintaan yang lebih elastisitas karena mempermudah konsumen untuk mengganti barang tersebut dengan barang yang lain. Rentang waktu. Barang cenderung memiliki permintaan yang elastisitas selama kurun waktu yang lebih panjang. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, semakin elastisitas sifat permintaan suatu barang. Dalam jangka waktu yang singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastisitas karena perubahan-perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum diketahui oleh pembeli. Oleh sebab itu, mereka cenderung akan meminta barang-barang yang biasanya dibeli walaupun harganya mengalami kenaikan. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, para konsumen dapat mencari barang pengganti dengan barang yang lain. Selanjutnya, determinan elastisitas penawaran yaitu daya tahan produk dan waktu. Daya tahan produk. Produk-produk yang memiliki daya tahan yang tidak dapat bertahan lama cenderung memiliki penawaran yang inelastisitas. Sedangkan produk-produk yang memiliki daya tahan lebih lama seperti kulkas atau kipas angin cenderung memiliki penawaran yang lebih elastisitas. Waktu. Waktu yang dimaksud di sini adalah kesempatan produsen atau penjual untuk menambah jumlah produksi. Waktu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu jangka waktu sangat pendek, jangka pendek, dan jangka panjang. Jangka waktu sangat pendek, produsen tidak dapat menambah barang dalam jangka waktu yang sangat pendek karena penawaran tergantung
persediaannya. Selanjutnya, jangka pendek, produsen masih tetap dapat menambah produksi barang yang ditawarkan walaupun tidak dapat memperbesar kapasitas produksi yang ada. Selanjutnya, jangka panjang, penawaran bersifat elastisitas karena produsen mempunyai kesempatan untuk memperluas kapasitas produksi atau seperti areal pertanian, mesin-mesin, pabrik baru, dan tenaga ahli. Makin lama waktu, maka akan lebih elastisitas. Yang pertama, cara menghitung elastisitas permintaan. Adapun rumus yang dipakai untuk menghitung elastisitas permintaan adalah ED sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Di mana untuk mencari persentase perubahan jumlah barang yang diminta dipakai Q1 dikurangi Q per Q. Dan untuk mencari persentase perubahan harga digunakan rumus P1 dikurangi P per P. Maka rumus elastisitas permintaan ED sama dengan Q1 dikurangi Q per Q dibagi P1 dikurangi P per P, di mana ED merupakan koefisien dari elastisitas permintaan, Q1 adalah jumlah barang yang diminta setelah perubahan harga, Q adalah jumlah barang yang diminta semula, P1 adalah harga setelah naik atau turun, dan P adalah harga semula. Yang kedua, cara menghitung elastisitas penawaran. Adapun rumus untuk mencari elastisitas penawaran adalah ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi persentase perubahan harga, di mana untuk mencari persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dapat digunakan rumus QB dikurangi QA per QA, dan untuk mencari persentase perubahan harga digunakan rumus PB dikurangi PA per PA. Maka rumus untuk mencari elastisitas penawaran menjadi ES sama dengan QB dikurangi QA per QA dibagi PB dikurangi PA per PA, di mana ES merupakan koefisien dari elastisitas penawaran, QB merupakan jumlah barang yang ditawarkan yang baru, QA adalah jumlah barang yang ditawarkan semula, PB merupakan harga setelah naik atau turun, dan PA adalah harga semula. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, elastis, di mana ED lebih besar daripada 1. Dikatakan elastis bila perubahan harga barang menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta besar. Kurva permintaannya cenderung datar. Yang kedua, inelastis, di mana ED kurang dari 1. Perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada perubahan harga barang, maka terjadi inelastis. Kurva permintaannya cenderung tegak. Yang ketiga, elastis uniter, di mana ED sama dengan 1. Permintaan elastis uniter terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Kemudian yang keempat, elastis sempurna atau elastis tak terhingga, di mana ED sama dengan tak terhingga. Elastis sempurna terjadi pada saat masyarakat sanggup membeli semua barang yang dijual dengan harga yang ditawarkan. Kenaikan harga sedikit saja akan membuat permintaan menjadi 0. Yang kelima, inelastis sempurna, di mana ED sama dengan 0. Jadi, berapapun harga suatu barang, orang akan tetap membeli jumlah yang dibutuhkan atau tidak berubah sama sekali. Bentuk kurva permintaannya vertikal. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, elastis, di mana ES lebih besar daripada 1. Dikatakan elastis bila perubahan harga barang sedikit menyebabkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan banyak berubah. Kurva permintaannya cenderung datar. Yang kedua, inelastis, di mana ES kurang dari 1. Jumlah barang yang ditawarkan hanya berubah sedikit apabila terjadi perubahan harga. Kurva penawarannya berbentuk curam atau tegak. Yang ketiga, elastis uniter, di mana ES sama dengan 1. Terjadi ketika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harganya. Yang keempat, elastisitas tak terhingga, di mana ES sama dengan tak terhingga.
terjadi apabila perubahan penawaran terus terjadi meskipun tidak ada perubahan harga atau harga produk tetap. Kurvanya horizontal. Yang kelima, inelastis sempurna di mana ES sama dengan 0. Jadi, berapapun harga suatu barang, jumlah yang ditawarkan akan tetap atau tidak berubah sama sekali. Bentuk kurvanya vertikal.